Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Saradovian dari jurusan Informatika Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Universitas Diponegoro atau biasa dikenal Undip adalah sebuah perguruan tinggi di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di Kecamatan Tembalang. Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah vokasi. Sebagai universitas yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, Universitas Diponegoro menyelenggarakan kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibuatlah video ini untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro, kuliah kerja nyata atau KKN adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN Tim 2 tahun 2022 ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs serta pencegahan narkoba dan stunting. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri yaitu dimulai dari 5 Juli hingga 18 Agustus tahun 2022. Untuk penempatan KKN saya berlokasi di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Desa Juru Seberang terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Juru Seberang dan Dusun Teluk Dalam. Desa Juru Seberang merupakan desa yang cukup strategis dekat dengan pusat kota Tanjung Pandan. Hanya membutuhkan waktu 5 hingga 7 menit jika ditempuh melalui jalur laut lewat pelabuhan Pasar Ikan Tanjung Pandan. Sedangkan jika ditempuh melalui jalur darat membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Desa ini merupakan wilayah yang cukup dekat dengan pesisir. Untuk akses jalur laut, masyarakat dapat menggunakan perahu. Harga yang dipatok cukup terjangkau, hanya dengan membayar Rp10.000 saja untuk sewa per perahu. Untuk jalur laut ini, selain memiliki waktu tempuh yang lebih singkat, kita juga dapat memiliki pengalaman perjalanan yang cukup menyenangkan, sambil menikmati keindahan laut yang diiringi suara deru ombak bercampur dengan suara perahu yang sedang melintas. Sedangkan untuk jalur darat dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Sarana dan prasarana untuk akses menuju Desa Juru Seberang ini cukup baik untuk jalur darat maupun jalur laut. Desa Juru Seberang memiliki potensi wisata yang sangat baik, didukung oleh akses masuk Desa Juru Seberang yang sangat mudah dijangkau. Daerah wisata unggulan yang ada di Desa Juru Seberang ini yaitu adanya situs geologi yang menjadi situs geowisata yang begitu mempesona. Situs ini telah diakui oleh UNESCO sebagai situs geologi warisan dunia. Selain itu, Desa Juru Seberang memiliki cukup banyak UMKM rumahan, terutama produk olahan laut seperti kerupuk ikan dan cumi dan juga produk kerajinan seperti kain tenun cual. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19, pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Pelaku UMKM menjual produk melalui penjualan offline maupun online, namun untuk penjualan online masih menggunakan media yang kurang aman, sehingga beberapa pelaku UMKM pernah mengalami kasus penipuan. Kemudian,
Menurut data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Belitung, salah satu pintu masuk penyebaran narkoba terbanyak di Pulau Belitung yaitu melalui Pelabuhan Tanjung Pandan, di mana pelabuhan tersebut berlokasi sangat dekat dengan Desa Juru Seberang. Hal ini memungkinkan mudahnya akses masuk untuk pengedaran narkoba di Desa Juru Seberang pada kemudian hari. Sedangkan pada bidang kesehatan, masih banyak masyarakat Desa Juru Seberang yang belum paham mengenai pentingnya asupan nutrisi yang baik pada ibu hamil dan menyusui, serta bagi kehidupan 1000 hari pertama bayi. Hal ini menyebabkan memungkinkan terjadinya kasus stunting pada anak di Desa Juru Seberang. Oleh karena itu, dibuatlah beberapa program kerja KKN yang mungkin dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk program kerja yang pertama yaitu penyuluhan dan pembuatan modul mengenai cara memasarkan produk melalui marketplace bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan UMKM pasca pandemi, menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, serta memberikan wawasan bagaimana cara memasarkan produk melalui marketplace. Realisasi program kerja yang pertama ini adalah pembuatan modul mengenai cara memasarkan produk melalui marketplace Shopee, dan sosialisasi dengan isi materi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tata cara membuka toko, pentingnya profil toko yang dapat menjadi identitas untuk membuat calon pembeli mengetahui kualitas toko serta produk yang dijual, dan juga cara memasarkan produk online di Shopee. Selanjutnya adalah edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan tubuh yang bertujuan memberikan edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba serta menghindari penyalahgunaan narkoba di Desa Juru Seberang. Realisasi program kerja kedua ini adalah sosialisasi dengan isi materi yaitu pengertian narkoba, jenis-jenis, sifat dan pengaruh, dampak penyalahgunaan, perkembangan kejahatan narkoba di ASEAN, perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia, perkembangan kejahatan narkoba di Belitung, serta pola rehabilitasi. Program kerja yang terakhir yaitu penyebaran leaflet kepada masyarakat mengenai informasi stunting. Program kerja ini dilakukan guna menambah informasi dan literasi masyarakat Desa Juru Seberang mengenai stunting, serta mempertahankan 0 kasus stunting pada Desa Juru Seberang. Semua program kerja yang dilakukan memiliki dukungan positif dari pihak balai desa maupun dari masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan penuh dari pihak desa untuk menjalankan program kerja, serta adanya antusiasme masyarakat untuk menghadiri dan berpartisipasi aktif pada saat pelaksanaan program kerja KKN.